Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri dari kelas PTB S101 dengan NIM 1921041006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis organisasi proyek pada mata kuliah Manajemen Konstruksi. Ada tiga jenis organisasi proyek. Yang pertama, proyek organisasi fungsional. Proyek organisasi fungsional memiliki struktur organisasi jenis yang dikelompokkan menurut fungsinya. Memiliki struktur dengan organisasi proyek biasanya dirangkap dengan tugas proyek yang besar dapat mengganggu kegiatan keseluruhan bila organisasi fungsional digunakan. Selanjutnya, proyek organisasi murni. Proyek organisasi murni atau organisasi terpisah dengan organisasi induk dan menjadi organisasi tersendiri dengan staf teknis tersendiri, administrasi yang terpisah, dan ikatan dengan organisasi induk berupa laporan kemajuan secara periodik mengenai proyek. Ketiga, proyek organisasi matriks. Organisasi matriks merupakan gabungan dari organisasi fungsional dan organisasi proyek murni untuk menghindari kekurangan yang ada dan merupakan jalan tengah dari keduanya. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan dan kelebihan organisasi fungsional. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yaitu satu, profesionalisme atau keahlian yang lebih. Karena setiap manajemen hanya manajemen satu bidang sehingga memunculkan orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini menjadi salah satu faktor bagaimana masing-masing divisi berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Yang kedua, perusahaan lebih produktif. Dengan struktur kerja yang baik menyebabkan pekerja bekerja dengan giat guna mencapai hasil yang baik. Selanjutnya, memunculkan inovasi. Begitu banyak orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing menimbulkan kreativitas, ide-ide, serta inovasi sehingga perusahaan tidak berjalan di tempat dan varietas kerja pun makin beragam. Selanjutnya, perusahaan lebih berkembang dan maju. Dengan banyaknya inovasi yang muncul, maka perusahaan pun akan cepat berkembang dengan dengan mengatur setiap tujuan-tujuan yang diharapkan dapat memajukan perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan organisasi fungsional, yaitu satu, karena banyak orang yang ahli dan kompeten di bidangnya, maka muncul konflik-konflik baik secara vertikal maupun horizontal. Tidak jarang terjadi gesekan-gesekan opini dan ide masing-masing bidang yang terjadi dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Yang kedua, sulit mengontrol perusahaan karena banyaknya bidang, divisi serta ilmuwan di masing-masing bidang sehingga harus merekrut dewan pengawas di tiap bidang. Yang ketiga, penyimpangan menjadi sulit terlacak dan lebih sering terjadi yang dapat merugikan perusahaan. Banyaknya bidang yang harus dikontrol menyebabkan lemahnya pengawasan. Yang keempat, muncul persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan berperan dalam perusahaan. Selanjutnya, organisasi murni. Kelebihan dari organisasi murni yang pertama, manajer proyek atau MP mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek.
Meskipun MP harus melapor ke eksekutif atau senior di organisasi induk ada perhatian khusus ke proyek. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap manajer proyek. Semua anggota tim proyek secara langsung bertanggung jawab terhadap manajer proyek. Rantai komunikasi menjadi pendek. Rantai komunikasi menjadi pendek antara MP dan eksekutif secara langsung akan mengurangi kesalahan akibat distorsi informasi dalam komunikasi. Bila ada proyek yang sama berturut-turut, organisasi ini bisa memanfaatkan para ahli yang sama. Yang kelima, kemampuan membuat keputusan menjadi cepat dilakukan. Yang keenam, adanya kesatuan komando. Orang-orang yang terlibat dalam proyek hanya para ahli yang sama. Yang terakhir, bentuk simpel sehingga mudah dilaksanakan. Kekurangan organisasi murni. Yang pertama, biaya cukup mahal bagi organisasi induk. Struktur ini akan menambah biaya cukup mahal bagi organisasi induk karena biaya berdiri sendiri dengan staf penuh. Selanjutnya, banyak proyek yang harus dikerjakan. Bila organisasi induk mempunyai banyak proyek yang harus dikerjakan, biasanya proyek akan mengusahakan sendiri sumber daya sehingga terjadi duplikasi usaha dan fasilitas. Yang ketiga, sumber daya secara berlebihan. Seringkali manajer proyek menumpuk sumber daya secara berlebihan untuk dapatkan dukungan teknis dan teknologi diperlukan. Yang keempat, terjadi masalah tentang nasib para pekerja. Bila proyek selesai akan terjadi masalah tentang nasib para pekerja. Apakah mereka harus diberhentikan atau tetap digaji selama menunggu pelaksanaan proyek yang lain. Yang terakhir, ketidakkonsistenan prosedur bisa sering terjadi dengan memakai alasan memenuhi permintaan klien. Yang ketiga, organisasi matriks. Kelebihan dari organisasi matriks yaitu yang pertama, proyek mendapatkan perhatian secukupnya. Satu orang sebagai manajer proyek bertanggung jawab mengelola proyek agar proyek selesai tepat waktu dalam batas biaya dan spesifikasi yang ada. Yang kedua, karena organisasi matriks melekat pada unit fungsional. Pada unit fungsional organisasi induk, maka mudah untuk mendapatkan orang-orang potensial yang dibutuhkan dari setiap unit fungsional. Yang ketiga, tidak ada masalah yang berat akan menyusul berkenaan dengan nasib pekerjaan proyek jika suatu proyek selesai, karena orang-orang yang terlibat kembali bekerja pada unit fungsional. Yang keempat, tanggapan terhadap keinginan yang diminta oleh klien bisa cepat diberikan seperti dalam organisasi proyek murni, serta respon terhadap organisasi induk dan bisa dilakukan dengan cepat. Kekurangan dari organisasi matriks. Yang pertama, manajemen matriks melanggar prinsip utama. Dalam manajemen yakni kesatuan komando, unity of command, pekerjaan minimal mempunyai dua alasan yaitu manajer fungsional dan MP, manajemen proyek. Dua, perpindahan sumber daya dari suatu proyek ke proyek lain. Dalam rangka memenuhi jadwal proyek bisa meningkatkan persaingan antar masing-masing manajer proyek ingin memastikan proyeknya lah yang akan sukses, bukan target organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, kekuatan antara manajer fungsional dan manajer proyek yang seimbang sehingga bila terdapat masalah, tanggung jawab pekerjaan proyek bisa jadi terganggu atau terbengkalai. Yang keempat atau yang terakhir, dalam organisasi matriks terdapat kekuatan seimbang antara manajemen fungsional dan MP. Sehingga bila terdapat perintah dari dua manajer, ada keraguan perintah manajer mana yang dipenuhi.
Itulah yang sempat saya jelaskan tentang jenis-jenis organisasi proyek dan kelebihan kekurangannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.